Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Anusya Bahtera dengan NIM 19023100. Saya dari jurusan Sendra Tasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Di video kali ini saya akan menjelaskan kembali rangkuman materi yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri selaku dosen pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Di materi kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang konsep kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama, kita masuk kepada pengertian dari kepemimpinan. Menurut dari beberapa ahli, ada yang menyatakan bahwa kepemimpinan itu adalah teknik atau kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi orang yang dipimpin agar mau bekerja sama untuk melakukan tujuan yang diinginkan. Tujuan ini adalah tujuan bersama atau keinginan dari lembaga. Nah, ada juga menurut beberapa ahli dari Indonesia, yaitu Siagian dan Sutarto. Mereka juga menyebutkan bahwa kepemimpinan itu adalah serangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar mereka mau bekerja sama, agar mereka mau melakukan berbagai hal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi bisa disimpulkan, kepemimpinan adalah skill atau kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain yang dipimpin agar dapat bekerja sama dalam melakukan tujuan yang diinginkan, yaitu tujuan bersama dan tujuan kelembagaan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada teori-teori yang menyebabkan munculnya istilah kepemimpinan. Di sini terdapat 3 teori yang menyebabkan munculnya istilah kepemimpinan, yaitu yang pertama adalah teori genetis. Teori ini adalah teori yang mengindikasikan bahwa yang namanya pemimpin itu muncul karena dilahirkan, tidak dibuat, tidak didesain, dan tidak dibentuk, melainkan memang terlahir sebagai seorang pemimpin. Yang kedua adalah teori sosial. Teori ini mengindikasikan bahwa pemimpin itu dibentuk dan disiapkan, dengan kata lain tidak dilahirkan sebagai pemimpin. Yang ketiga adalah teori ekologi. Teori ini adalah kombinasi dari kedua teori tersebut, yaitu teori genetis dan teori sosial, di mana teori ini mengindikasikan bahwa teori ekologi muncul sebagai reaksi dari teori genetis dan teori sosial. Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan sukses menjadi pemimpin suatu saat nanti jika secara genetis memiliki sifat-sifat kepemimpinan. Secara teori, dalam konsep kepemimpinan terdapat 3 hal penting yang menjadi syarat kepemimpinan, yaitu yang pertama ada memiliki kekuasaan, yang kedua memiliki kewibawaan, yang ketiga yaitu memiliki kemampuan. Di sini juga terdapat ciri-ciri kepemimpinan yang baik. Menurut W.E. Gerungan, ada satu titik yang dianggap sebagai indikasi bahwa seorang itu memiliki ciri yang baik menjadi seorang pemimpin. Nah, di sini ada 3 hal utama ciri-ciri pemimpin yang baik, yaitu yang pertama memiliki penglihatan sosial, yang kedua memiliki kecakapan berpikir abstrak,
Yang ketiga, memiliki keseimbangan emosi. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan perbedaan pemimpin formal dan pemimpin informal. Pemimpin informal atau pemimpin formal adalah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau lembaga yang ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan sifatnya resmi. Pemimpin di sini memangku satu jabatan atau satu kedudukan dalam struktur organisasi yang jelas dengan segala hak dan segala kewajiban untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan lembaga. Nah, sedangkan pemimpin informal adalah orang yang secara tidak resmi ditunjuk atau diangkat sebagai pemimpin sebagai suatu bentuk kehormatan yang diberikan karena ia memiliki kelebihan untuk mempengaruhi kondisi psikis kelompoknya. Selanjutnya kita masuk kepada bagian sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Di sini terdapat 6 sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Di antaranya memiliki ketakwaan terhadap Tuhan. Yang kedua, memiliki kecakapan dan cerdik. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, sehat jasmani. Yang kelima, tegas. Yang keenam, memiliki skill. Dalam konsep kepemimpinan, terdapat pendekatan-pendekatan khusus. Ada 4 pendekatan dalam konsep kepemimpinan di dalam organisasi. Yang pertama adalah pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku adalah suatu konteks keberhasilan dan kegagalan seorang pemimpin yang dilakukan oleh gaya mereka dalam bersikap dan bertindak dalam mengambil berbagai proses kebijakan selama proses ia memimpin. Yang kedua ada pendekatan sifat. Yang ketiga pendekatan kontingensi. Dan yang keempat adalah pendekatan terpadu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.